Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang dipantas diucapkan selain memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati anugerah terindahnya di muka bumi ini. Salawat berangkutan salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman biadab ke agama yang beradab. Kepada dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia yaitu Ibu Siti Hapsari Pratiwi yang saya hormati, dan kepada para pendengar yang saya sayangi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa saat ini setiap sekolah berlomba-lomba untuk menjadi sekolah bertaraf internasional. Sekolah saat ini sangat gencar memperbaiki sistem pengajaran dan fasilitas yang ada agar dapat memenuhi standar sekolah bertaraf internasional. Hal seperti ini mungkin saja terjadi karena sekolah-sekolah yang belum bisa bersaing di kancah internasional terkesan memaksakan kesetaraan. Sekolah-sekolah ini cenderung terbatas persaingan internasional yang cenderung mengutamakan penggunaan bahasa Inggris yang baik dalam pergaulan maupun saat pembelajaran. Mereka memakai alasan, karena sekolah bertaraf internasional, maka segala kegiatan harus menggunakan bahasa Inggris. Memang tidak semua kegiatan menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja rasanya bahasa Inggris sudahlah mendominasi pengantar pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dianggap sudah membosankan. Selain bahasa Inggris, ada juga persaingan lainnya yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan semakin terhimpit. Sudah bukan rahasia lagi, apabila tidak semua warga Indonesia bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pada masyarakat di daerah-daerah kecil, mereka lebih suka menggunakan bahasa mereka masing-masing. Tidak semua orang di Indonesia ini mendapatkan kesempatan yang bangku sekolah. Sehingga tidak semua masyarakat di Indonesia bisa menikmati pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan, ada juga yang sampai tidak mengerti sama sekali tentang bahasa Indonesia. Sangat ironi memang. Apabila jika kita hendak berbicara dengan orang Indonesia, tetapi mereka tidak mengerti apa itu bahasa Indonesia. Bukan hanya minat terhadap bahasa Indonesia saja yang sudah mulai sedikit. Minat terhadap mata perkuliahan sastra Indonesia juga sudah mulai tidak dilihat lagi, disebabkan oleh pemikiran bahwa belajar bahasa Indonesia sudah menjadi hal yang wajar, biasa, dan tidak keren lagi. Kebanyakan siswa di Indonesia lebih senang kuliah di jurusan bahasa asing karena dapat menimbulkan prestasi yang lebih baik menurut mereka. Juga karena peluang kerja lulusan bahasa asing lebih banyak diminati. Pendek kata, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia saat ini sedang berada di ujung tanduk. Keberadaan bahasa Indonesia mulai kurang diminati. Memang, sekolah-sekolah masih ada pelajaran bahasa Indonesia, tapi murid-murid mulai merasa bosan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Penggunaan bahasa pengantar di bahasa Indonesia sudah mulai didominasi oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Seperti yang saya katakan sebelumnya, padahal saingan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa asing, tetapi juga bahasa daerah yang mendominasi. Penggunaan bahasa pengantar dan pada masyarakat daerah banyak digunakan. Intinya, kita sebagai masyarakat Indonesia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia dan mengkombinasikan secara teratur dan benar, agar bahasa Indonesia dapat tetap terlestarikan seiring perkembangan. Baiklah, demikian sudah bersingkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga para pendengar sekalian dapat mengambil intisari dari hasil pidato saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.